Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Saya Novita Qoriatul Risalah dengan NIM 2013140157 akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul pemanfaatan aplikasi Quizzes untuk meningkatkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yang saya ambil yaitu usia dini itu merupakan usia golden age, di mana usia keemasan yang dimana di usia ini anak-anak lebih dapat berkembang lebih pesat dibanding usia-usia yang lainnya. Dimana di usia 0-6 tahun ini anak-anak harus diberikan stimulasi dan juga pengajaran yang tepat sehingga semua aspek perkembangan dapat terpenuhi dengan baik. Begitupun dengan aspek kognitif. Metode pengajaran atau cara pengajaran yang diajarkan kepada anak usia dini harus sesuai dengan usia mereka. Karena ketika metode yang diberikan atau media yang diberikan kepada anak tidak sesuai, maka perkembangan yang terjadi dalam anak itu kurang maksimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan anak usia 3-6 tahun, di mana pendidikan ini di usia ini anak memang benar-benar harus diajarkan dengan cara atau metode yang tepat sehingga perkembangannya dapat berkembang lebih baik dan berkembang sesuai dengan usia mereka. Kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil di sini yang pertama, kurangnya pembelajaran, pengoptimalan pembelajaran di era pandemi. Yang kedua, kurangnya guru dalam memberikan media yang menarik, khususnya dalam ranah IT. Yang ketiga, anak belum dapat memecahkan masalah sehari-hari secara mandiri. Yang nomor 4, anak kurang fokus dalam belajar. Yang terakhir, kurangnya rasa ingin tahu terhadap diri anak. Rasa ingin tahu yang kurang muncul akan sesuatu hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pembatasan masalah yang saya ambil yaitu kurangnya media pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan cara berpikir anak secara kritis dan juga kreatif. Peneliti akan menggunakan media pembelajaran aplikasi Quizzes dalam meningkatkan berpikir anak usia dini. Yang keempat ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini bagaimana memanfaatkan aplikasi Quizzes untuk meningkatkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Yang nomor 2, adakah pengaruh penerapan aplikasi Quizzes ini terhadap kognitif anak 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Yang nomor 3, apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi Quizzes untuk meningkatkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Tujuan adanya penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui kegunaan aplikasi Quizzes untuk meningkatkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Quizzes terhadap kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Yang nomor 3, mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi Quizzes terhadap kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Rimba 1 Keling. Manfaat dari penelitian tersebut, yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan media pembelajaran dan mampu menerapkan teori-teori pembelajaran yang efisien, mudah dan juga bermakna. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini yang pertama bagi guru.
Bagi guru, yang pertama memberikan gambaran kepada guru khususnya di PAUD dan TK dalam menggunakan aplikasi Quizizz sebagai salah satu media pembelajaran untuk meningkatkan kognitif anak usia dini. Yang nomor 2, sebagai kajian dan acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran disesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga, sebagai sumbangan pemikiran bagi guru sebagai alternatif media pembelajaran yang lebih efisien dan mudah. Bagi peneliti, mendapatkan kesempatan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah pemikiran yang matang. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi guna penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan pemanfaatan media aplikasi, khususnya di aplikasi Quizizz. Dan juga yang ketiga, ada bagi anak atau bagi siswa, dapat mengatasi masalah kesulitan belajar anak sehingga mampu meningkatkan kognitif anak. Yang keempat, bagi sekolah, memberikan masukan yang bermanfaat bagi sekolah dan memperbaiki kinerja guru dalam pemanfaatan aplikasi, khususnya aplikasi Quizizz untuk meningkatkan kognitif anak usia 5-6 tahun serta dapat menjadi lembaga yang dapat mengikuti perubahan zaman. Bab 2, kajian pustaka. A, ada kajian teori, di mana kajian teori yang pertama kita akan membahas tentang konsep aplikasi Quizizz terlebih dahulu. Konsep aplikasi Quizizz, yang pertama ada pengertian aplikasi Quizizz. Quizizz ini adalah suatu media pembelajaran yang bentuknya web atau pembelajaran online yang berbasis game tapi tidak berbayar, yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan motivasi dan hasil dari proses belajar mengajar siswa. Jadi di aplikasi Quizizz ini siswa itu dapat mengulang pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, sehingga dia ketika dia lupa dia bisa membuka kembali materi yang telah diberikan oleh guru. Dan juga di aplikasi Quizizz ini guru dapat mengevaluasi secara langsung potensi atau hasil belajar dari siswa tersebut. Yang kedua, cara menggunakan aplikasi Quizizz. Cara menggunakan aplikasi Quizizz ini mudah sekali. Yang pertama, bagi guru, dia harus menggunakan web yang sudah tersedia, http://quizizz.com. Nah, jadi guru itu terlebih dahulu mendaftar pada halaman web tersebut dan harus membuat akun. Jadi setelah membuat akun, guru memilih model kuis yang akan digunakan. Jadi dalam Quizizz ini fiturnya itu banyak sekali, teman-teman. Kita bisa memilih fitur sesuai dengan keinginan kita. Tema binatang, tema matematika, tema flora fauna, dan banyak sekali. Dan dalam Quizizz ini pertanyaannya itu berupa pilihan ganda dan bisa checkbook atau centang atau fill in the blank atau mengisi kalimat rumbang atau jawaban pendek dan angket. Jadi banyak sekali pilihan untuk soal anak-anak. Kelebihan dan juga kekurangan dari menggunakan aplikasi Quizizz. Yang pertama, dari kelebihan, aplikasi Quizizz ini dapat mempermudah guru untuk menyampaikan materi dan membuat sebuah soal. Fitur-fitur yang menarik dari aplikasi Quizizz ini dapat menarik perhatian anak sehingga anak bisa dengan lebih fokus untuk mengerjakan sebuah soal. Dan kelemahan dari aplikasi Quizizz, aplikasi ini diberi waktu ketika anak sedang mengerjakan sebuah soal. Jadi pengerjaan anak tersebut itu sudah diberi waktu. Jadi waktu itu juga dapat mempengaruhi nilai dari si anak tersebut. Yang kedua, ada konsep anak usia dini. Yang pertama, ada pengertian dari anak usia dini. Nah, jadi di pengertian anak usia dini ini
anak usia dini itu anak yang dimana usia mereka itu belum memasuki usia dasar, usia 0 sampai 6 tahun. Dan pendidikan formal yang diberikan kepada anak itu ketika dia usia 3 sampai 6 tahun. Jadi masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan juga masa pembentukan kepribadian anak. Jadi sehingga pembentukan kepribadian anak itu ya ketika mereka di usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua ada karakter anak usia dini. Di sini saya mengambil karakter anak umur 4 sampai 6 tahun. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir anak sangat pesat ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, pembentukan permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama. Selanjutnya, konsep perkembangan kognitif. Yang pertama ada pengertian dari perkembangan kognitif itu sendiri. Perkembangan kognitif adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan pada proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak sejak konsepsi hingga usia 8 tahun. Bagaimana anak mampu untuk mencari tahu, berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir dan menemukan berbagai macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir dengan teliti. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif. Yang pertama dari teori perkembangan kognitif dari Piaget. Salah satu teori yang menjelaskan bahwa bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan juga teman. Teori dari kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. B. Kajian penelitian yang relevan. Di kajian penelitian yang relevan ini, yang pertama saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama, jurnal yang berjudul Design, Implementation, and Evaluation of Esmir Online Quiz Application Based on Technology Acceptance Model atau TAM Pilot Study, karya Gholami T. dan kawan-kawan. Jurnal ini meneliti tentang konsep media yang mudah digunakan untuk mengevaluasi siswa, aplikasi untuk merancang dan memberikan evaluasi dan bukti empiris terhadap adopsi mobile based assessment atau MBA berdasarkan teknologi acceptance model, salah satu model aplikasi yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengevaluasi siswa adalah menggunakan aplikasi yang berbasis kuis. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Pendidikan Anak Usia Dini, karya Etivali E. Jurnal ini meneliti tentang pembelajaran berbasis edutainment, yang di sana menjelaskan bahwa anak usia dini adalah pembelajaran yang menyenangkan, juga tidak membosankan. Yang ketiga, ada jurnal yang berjudul Permainan Edukatif dan Perkembangan Anak Usia Dini, karya Veronica N. Jurnal ini meneliti tentang perkembangan kognitif anak dapat dikembangkan melalui permainan, karena bermain merupakan hal yang dekat dengan anak dan dunia anak adalah dunia bermain. Selanjutnya yang terakhir ada kerangka berpikir. Anak kurang bisa mendapatkan media yang menarik. Itu masalahnya.
Solusinya, anak diberikan media yang menarik agar dapat fokus dalam belajar, dan hasil penelitian atau harapan yang peneliti harapkan, anak-anak dapat belajar dengan menggunakan berbagai media guna mengembangkan kognitif anak dengan baik. Itulah sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.